Demikian maka rangkaian yang ini dibuat sedemikian rupa untuk mencegah keadaan off void supaya jangan terjadi. Jadi disisipkanlah satu inverter antara S dan R. Jadi kalau antara S dan R ada inverter, berarti kan S dan R nggak pernah sama. Jadi kalau S-nya 1 ya R-nya 0. Kalau S-nya 0 ya R-nya 1. Dengan demikian, maka kita bisa menghindari yang disebut avoid. Oke? Jadi di rangkaian ini, sudah lihat di sini, ada satu inverter atau NOT gate dipasang antara S dan R. Kemudian di sana disebut input D. Jadi perkembangan dari SR latch adalah D latch ini, ya. Dimana di sini keistimewaannya adalah tidak ada keadaan avoid. Jadi rangkaiannya sama dengan SR, cuman ada tambahan satu inverter. Kemudian inputnya tidak dua lagi, sekarang hanya ada satu input, yaitu input D. Nah, berdasarkan truth table yang ada di sebelumnya, kita bisa menurunkan truth table untuk D flip-flop seperti ini, ya. Jadi kalau clocknya tidak aktif saat dia 0, maka key-nya adalah key take atau memori. Artinya dia mempertahankan keadaan output sebelumnya. Kemudian ketika clocknya 1, kemudian D-nya ketika dia 0, maka key juga 0. Ketika D-nya 1, key juga 1. Artinya apa? Ketika clocknya aktif, maka D ditransfer ke key. Karena key sama dengan D ketika clocknya aktif. Kemudian simbolnya seperti ini ya. Jadi ada input D, ada clock, kemudian ada dua output yaitu key dan key bar. Demikian adalah D flip-flop. Mulai dari rangkaian dalamnya, simbolnya, dan tabel kebenarannya. Sampai di sana apakah ada pertanyaan? Nih lihat, masih ada yang mau masuk. Rehanung. Coba. Rehanung, kenapa baru masuk? Rehanung. Jawab. Iya, Pak. Bisa lebih disiplin? Oh, tadi saya udah nungguin dari 8 menit lalu, Pak. Ya, yang jelas saudara paling akhir. Oh iya, Pak. Ini sudah 11.46 loh. Oke? Jadi saya akan ingat, Rehanung, jangan sampai terlambat lagi. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini saudara, apakah ada pertanyaan tentang D latch tersebut? Jadi sebenarnya cara kerjanya sama dengan SR ya, hanya bedanya di sini nggak ada S dan R sama dengan 0 dan S dan R sama dengan 1. Dia hanya ada D sama dengan 0. Kalau D sama 0 kan berarti di sini S-nya 0, R-nya 1. Kalau D sama dengan 1 berarti kan S-nya 1, R-nya 0. Jadi truth table-nya ini ya sama dengan yang sebelumnya, hanya bedanya di sini sekarang inputnya hanya ada D saja. Yang sebelumnya ada S dan R. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti ini lihat, kapan dia aktif? Ya, dia aktif selama clocknya 1. Ya, ketika clocknya logik 1 aktif. Artinya apa? Kalau ada D-nya berubah-ubah, misalnya D-nya 01, 01, 01, gimana? Ya berarti key-nya juga ikut-ikut berubah ya, 01, 01, 01. Jika D berubah, ya key juga berubah selama clock-nya 1. Tapi kalau clock-nya 0, apa yang dia lakukan? Dia mempertahankan keadaan output sebelumnya. Nah, ini sangat penting karena setiap kita nanti menghadapi suatu D flip-flop,
Untuk menganalisanya, kita perlu tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran dari flip-flop harus dihafalkan. Karena di ujian hanya ada soal, tapi tidak memberikan tabel kebenaran. Ya, sekali lagi, mumpung ini baru minggu ke-11, kita masih punya 3 kali pertemuan lagi ke depan, baru nanti kita akan puas. Nah, mulai dari sekarang, coba hafalkan tabel kebenaran dari semua flip-flop. Tabel kebenaran flip-flop, decoder, encoder, multiplexer, demultiplexer, itu semua saudara harus hafal ya. Termasuk gate-gate. Tabel kebenaran dari setiap gate. Ya, AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate, XOR, XNOR, dan sebagainya. Ya, tabel kebenaran dihafal. Karena di ujian nggak dikasih. Dianggap sudah hafal. Begitu. Ya. Jadi nanti kalau di contoh soal-soal tahun yang lalu, saudara juga akan melihat bahwa di dalam soal-soal tidak ada tabel kebenaran yang diberikan. Semua dianggap hafal. Ya, sementara Arsan ini coba ini dianalisa rangkaian ini ya. Nanti saya akan kembali.
Bagaimana? Apakah sudah bisa menganalisa? Ini kalau sudah lihat, kita harus menambahkan timing diagram. Apakah ada yang sudah bisa membuat timing diagramnya? Saya belum, Pak. Belum? Yang lain gimana? Apakah sudah ada yang bisa? Belum juga, Pak. Belum? Baik, kalau begitu kita lihat ya. Maaf, Pak. Ya, Tadi saat SS saya sedang keluar, Pak. Maksudnya keluar lift room karena ini wifi-nya mati. saya belum SS kok. Oh, belum SS. Oke. Belum, ini SS dari kelas sebelumnya. Oke, jadi rangkaiannya kan ini. Kita harus membuat timing diagramnya. Nah, timing diagramnya adalah saya akan buat di sebelah kanan sini ya. Nah, timing diagramnya saya akan buat di sana. Kemudian oke. Jadi kalau saudara lihat saya punya 3 di sini. Timing diagramnya ada 3 ya. Yang vertikal ini adalah P untuk tegangan ya. Kemudian yang ke arah horizontal sana ini saya sebut aja T karena dia waktu ya. Gitu. Kemudian yang paling atas sendiri adalah clock. Kemudian ada D, ada key M. Sebetulnya saya perlu satu lagi untuk key S ya di bawah sini. Jadi di sini QS.
Nah, kalau sudah lihat namanya, di sini kan disebutnya master slave D flip-flop. Karena ada dua flip-flop di sana, yang sebelah kiri disebut master, yang di sebelah kanan disebut slave. Nah, ini tidak ada apa ya, keanehan sebetulnya dengan nama master dan slave. Karena kalau kita lihat master sebagai majikan dan slave sebagai budak, kita tahu bahwa budak selalu mengikuti master. Kalau master bilang A, ya A. Apapun yang diminta oleh master, ya harus dilakukan oleh slave. Karena zaman dulu, zaman perbudakan, kalau saudara baca sejarahnya, budak itu sama sekali tidak punya hak apapun. Oke? Jadi dia diperlakukan seburuk apapun, nggak punya hak untuk menuntut. Karena dia sudah dibeli masalahnya. Ya. Untung zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Ya. Kasihan sekali yang menjadi budak karena dia nggak punya hak. Mau tidak diberi makan 1 bulan pun ya nggak salah gitu masternya ya. Jadi seolah dia bukan manusia, seperti benda saja jadinya ya, karena diperjualbelikan. Nah, kenapa yang sebelah kiri disebut master dan yang sebelah kanan disebut slave? Karena nanti kalau master berubah dari logik 0 menjadi logik 1, maka tidak lama kemudian slave juga akan mengikuti master. Jadi kalau master sekali lagi berubah dari 0 menjadi 1, maka slave juga akan menjadi 1. Ketika master dari 1 berubah menjadi 0, maka slave juga akan ikut nanti menjadi 0. Oke, makanya kenapa disebut master dan slave. Hubungannya seperti itu. Master berubah diikuti oleh slave. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian ini sebenarnya sederhana saja, karena dia hanya terdiri dari 2 D flip-flop. D flip-flop mana? Ya D flip-flop yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi, yang tabel kebenarannya adalah ketika clocknya 0, maka key mempertahankan atau ya mempertahankan keadaan yang sebelumnya, berarti key-nya nggak berubah begitu kalau clocknya 0. Tapi kalau clocknya 1, maka D di copy ke key. Jadi kalau D-nya berubah-ubah, ya key-nya juga ikut berubah-ubah ya. Tinggal mengcopy D ke key ketika clock-nya 1 dan mempertahankan keadaan output sebelumnya ketika clock-nya 0. Itu saja. Tapi karena ada not gate di sana, berarti kan keadaan aktif dari master dan slave berbeda. Kalau clock saat itu logic 1 yang aktif master, slave-nya enggak, gitu kan? Karena ada not gate di sana. Sebaliknya ketika clock-nya 0, masternya mempertahankan keadaan output sebelumnya, tapi slave-nya akan mengcopy D ke key. Kira-kira begitu, ya. Jadi waktu aktifnya antara master dan slave ini enggak bersamaan. Karena ada not gate di sana. Bergantian berarti. Ketika master aktif, slave-nya enggak. Ketika master tidak aktif, maka slave-nya justru aktif. Itu saja yang perlu saya beritahu supaya nanti pembuatan timing diagram ini tidak terlalu sulit. Nah, sebelumnya saya harus menentukan clock-nya, kemudian D-nya. Jadi ada 2 yang harus ditentukan, clock dan D ditentukan. Key M dan key S harus dicari berdasarkan timing diagram dari D flip-flop. Itu. Apakah ada pertanyaan? Sampai di sana dulu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan membuat clock.
Misalnya saya kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 pulsa clock. Saya beri nama saja, beri nomor maksudnya. Kemudian D ya, D harus ditentukan. Tapi sebelum menentukan D, saya ingin memberi batas dulu kapan clocknya on dan off. Wah, jelek ya. Baik, saya pakai garis supaya lurus. Wow, terlalu tebal. Ini hanya memberi tanda kapan dia on dan kapan dia off. Supaya mudah nanti melihat D-nya ya. D-nya itu letak di mana. Apakah saat clock-nya 1 atau clock-nya 0. Oke, walaupun tidak terlalu bagus, tapi kita bisa melihat kapan on, kapan off. Nah, kemudian saya sekarang ingin menentukan D-nya ya. D-nya saya pakai orange saja. Misalnya D di sini adalah sebelum itu kita beri batas dulu di sini supaya nanti tingginya sama. Misalnya ini nggak lurus ya, anggap saja lurus. Ya, anggap begitu ya, D-nya. Nah, setelah D ditentukan, kita sekarang menentukan key M. Lihat key M. Key M itu di sebelah sini.
sini ya. QS sebelah situ. Nah, jadi kita jangan pedulikan QS dulu, QM saja kita tentukan, karena nanti QM itu kan sebagai input D dari slave. Berarti QM dulu kita tentukan. Untuk menentukan QM, sekali lagi saya sebutkan, berdasarkan truth table daripada D flip-flop, maka ketika clocknya 0, QM ini hanya mempertahankan keadaan sebelumnya. Tapi ketika QM-nya, ketika clocknya 1, maka D di-copy ke QM. Jelas ya. Nah, saya anggap QM ini awalnya 0 karena di sini kan clocknya 0. Dianggap saja atau diasumsikan saat itu clocknya sedang saat dia 0, maka QM-nya adalah 0. Ya, jadi saya punya 0 di sini. Kurang tebal ya. Nah, di situ 0, anggap 0 di situ. Kemudian di sini kan clocknya 1 nih. Ketika clock 1, maka dia harus mengcopy D ke QM. Lihat D-nya. Pertama dia 1 sebentar. 1 sebentar, tipis begitu satunya. Kemudian ini saya buat yang jangan terlalu tebal ya. Kemudian dia 0 kan? 0 gitu. Kemudian 1 lagi di sini. Kurang bagus ya. Kita ris aja. Nah, di sini dia 1 lagi. Satu gitu. Ini kan di copy saja gitu ya. D di copy ke QM. Nah, berikutnya di sini kan 0 di sini. Clocknya 0. Ketika clocknya 0, maka dia mempertahankan keadaan QM sebelumnya. Karena QM di sini 1, dia tetap 1. Pertahankan sampai sana. Nah, berikutnya clocknya 1 lagi di sini. Karena clocknya 1 berarti kan dia mengcopy D. Karena D-nya kan 0 di sini. Dia juga akan 0 di sini. 0 sampai sana. Kemudian ketika clocknya 0, dia mempertahankan 0 ini sampai situ. 0-nya dipertahankan sampai sana. Kemudian di sini dia mengcopy lagi. Yang di-copy D. Pertama 1 sebentar. Kemudian dia naik sampai situ. Ya. Nah, kemudian ketika clocknya 0 kan dia mempertahankan 1 ini sampai sana. Di sini dia mengcopy lagi. Ketika clocknya 1 dia mengcopy yang ada di D. Karena 0 pertamanya maka ini turun. 0 sedikit. Kemudian dia naik. Nah, gitu ya. Kemudian dipertahankan keadaan output ini sampai sana. Dia mengcopy lagi karena 0 ya, ini 0 semua sampai sini 0. Kemudian dipertahankan sampai sana 0-nya ya. Ini tapi rapat sana. Nah, kemudian dia mengcopy lagi. Logic 1 ada di sana, anggap. Nah, seperti itu. Kemudian dipertahankan sampai sini. Kemudian di sini dia mengcopy lagi. Mengcopy berarti satunya sedikit saja. Kemudian 0-nya dipertahankan seterusnya. Apakah ada pertanyaan? Jadi ini satunya sampai sana lah ya.
Jadi itulah QM. Apakah ada pertanyaan untuk QM? Apakah jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau begitu sekarang QS. QS aktifnya ketika clocknya 0. Karena ada not gate di sana ya. Jadi ketika clocknya 0, di sini dia aktif, dia mengcopy apa adanya yang ada di QM. Karena QM-nya 0, maka dia juga 0. Di sini ya, QM-nya berarti 0 sini. Karena dia mengcopy apa yang ada di QM. QM di-copy ke QS berarti. Kemudian ketika clocknya 1, dia akan mempertahankan ini. Pertahankan sampai, waduh, levelnya kok beda ya. Sampai sini dipertahankan. Nah, begitu. Nah, kemudian ketika clocknya 0 lagi, dia mengcopy yang ada di QM ke QS. Karena QM-nya logic 1 di sini, tentunya dia juga akan naik sampai sana. Kemudian ketika clocknya 1, dia mempertahankan 1 ini sampai ke situ. Nah, di sini dia mengcopy lagi yang ada di QM. Karena QM-nya 0, berarti dia juga akan 0 di sini. Iya, sampai sana. Nah, kemudian dia mempertahankan 0 ini sampai sini. Tuh ya. Kemudian ketika clocknya 0 lagi, dia mengcopy yang ada di QM. Karena QM-nya 1, dia juga akan 1 di sini ya. Terus dipertahankan sampai sana. Nah, sekarang dia mengcopy lagi yang ada di QM, yaitu 1 sampai sana, dia turun 0. 0-nya dipertahankan sampai situ. Ini mengcopy lagi yang ada di QM 0, pertahankan sampai sana. Kemudian di sini mengcopy lagi apa yang ada di QM, berarti dia 1. Waduh, kurang rapat ya. Harusnya berimpit dengan yang merah. Nah, begitu. Sampai sana. Kemudian dipertahankan sampai ujung ya. Sampai sini. Setelah itu, dia mengcopy QM. Karena QM-nya 0. Aduh, dia turun. Nah, kira-kira begitulah QS-nya. Apakah ada pertanyaan? Jadi yang terakhir itu harusnya rapat di yang merah ya. Ini berimpit dengan yang merah. Dia turun. Nah, kira-kira begitu. Apakah cukup jelas QM dan QS? Jelas, Pak. Jelas. Baik, kalau jelas, sekarang begini. Coba amati baik-baik. Yang harus saudara amati ini ada 3 hal ya. Pertama clock, kemudian D, dan QS. QM-nya jangan dilihat. Karena ini akan dianggap begini. Kedua rangkaian ini
kedua flip-flop ini. Sekarang dianggap dia hanya ada satu flip-flop saja. Ada flip-flop baru begitu ya. Ini flip-flop baru. Kemudian ada D. Ada key. Kemudian ada clock. Kibar. Kibar. D di sana. Clock di sini ya. Nah, jadi seolah dia menjadi satu D flip-flop yang baru. Yang outputnya QS, inputnya D, clocknya ya clock gitu. Nah, silakan diamati yang saya lingkari clock, D, dan QS. Perhatikan baik-baik. QS berubahnya kapan? Kalau dilihat dari pulsa clock, apakah saat clocknya naik atau clocknya turun? Amati coba. Ketika QS berubah, kapan terjadinya? Apakah saat clocknya berubah dari 0 ke 1? Apakah saat clocknya berubah dari 1 ke 0? 1 ke 0, Pak. 1 ke 0. Cuman yang ini kurang tepat ya, yang di sebelah sini ini kurang tepat. Saya perbaiki. Harusnya gimana tuh? Coba lihat. Nempel di garis merah. Nempel Yang di kiri. garis merah, betul. Karena dia mengkopinya kurang bagus tadi ya. Saya perbaiki. Yang ini loh. Kurang tepat. Saya perbaiki. Karena dia kan ketika clocknya 0, dia kan mengcopy. Kemudian bentar. Ketika clocknya 1 dia mempertahankan, ketika clocknya 0 dia mengcopy yang ada di key ya. Bentar. Tadi adalah di copy kemudian dipertahankan sampai sana. Jadi yang birunya juga ini kurang tepat. Saya perbaiki sekaligus ya, yang biru ini nih harusnya nempel di yang merah. Ya susah lah kalau menggambar di sini tuh. Jadi tadi yang QM kan ketika dia 0 dia mempertahankan keadaan ini ya, dipertahankannya sampai ke ujung merah. Kemudian berikutnya dia mengcopy karena D-nya 0 dia kan 0 terus. Nah ini sampai ke ujung berarti di ujung yang merah ya. Ini juga sama, di sini juga harusnya di ujung yang merah nih. Ya saya cuman menggambarnya agak sulit ya. Kemudian QS ketika clocknya 1 dia akan mempertahankan. Ketika 0 sini 0 nih, di sini 0 ya. Dia kan setelah mempertahankan dia mengcopy. Yang di-copy ternyata berlogik 1 sampai sana. Ini harusnya sudah hijau ya. Sampai ujung sini gitu harusnya. Kemudian mempertahankannya bentar dulu. Satu dia di copy ke sana, kemudian ini dipertahankan sampai sana, dia 0. Ya oke. Nah berarti di sini adalah ketika QM-nya
ketika clocknya 0, kan dia mengcopy key M, ya. Yang di-copy tentunya logic 1 sampai situ. Kemudian dia ketika clocknya 1, dia mempertahankan sampai sana. Jadi yang bawah ini salah. Ini ya. Jadi ketika clocknya 1, dia mempertahankan. Kemudian clocknya 0 lagi. Ketika clocknya 0, dia mengikuti QM. Jadi dia 0 di sini. Belum diubah. Jadi tadi sampai ujung sana, kemudian dia turun di pas merah ini ke sana. Oke. Itu yang betul. Nah, sekarang sekali lagi amati yang saya lingkari merah, clock, D, dan QS. Kemudian saudara lihat QS ini terjadi perubahannya itu setiap ada sisi naik dari clock atau sisi turun dari clock. Ternyata sisi turun ya. Kalau sudah lihat, ini nih, di sisi turun ini D-nya 1 nih, lihat. D-nya 1. Maka dia dari 0 berubah menjadi 1. Oke. Lihat di sisi turun berikut. D-nya 0 di sini. D-nya 0 ya. Karena D-nya 0, maka dia turun ke 0. Sampai sana. Sampai sisi turun berikut ya. Di sisi turun ini, D-nya kan 1 di sini. Karena D-nya 1, dia naik. Gitu. Kemudian di sisi turun berikutnya lihat. Di sini juga D-nya 1. Karena D-nya 1 ya dia masih 1 sampai sana. Di sisi turun berikut D-nya 0 di sini ya. Karena D-nya 0 dia turun ke 0. Di sini D-nya 1. Karena 1 dia naik jadi 1. Kemudian di sisi turun berikut D-nya 0 di sini. Dia juga turun ke 0. Oke. Nah, berarti gabungan dari master dan slave menghasilkan flip-flop baru yang aktifnya hanya di sisi turun. Nah, simbol untuk pulsa clock atau untuk flip-flop yang input clocknya aktif di sisi turun, itu simbolnya seperti ini. Ada lingkaran di depan, kemudian ada segitiga di sini. Nah, dia aktifnya di sisi turun, di sini. Oke? Jadi, kalau rangkaian master slave flip-flop D ini dianalisa, ternyata dia sekarang menjadi suatu flip-flop yang baru. Kita sudah membuktikannya di QS tadi ya. Kalau kita lihat clock, D, dan QS, maka dia itu sebetulnya hanya aktif di sisi turun. Dan simbolnya harus sekali lagi, kalau ini flip-flopnya, nanti untuk clocknya itu ada lingkarannya di luar, kemudian baru ada segitiga di dalam box, baru inilah input clocknya. Simbolnya seperti itu kalau dia aktifnya di sisi turun. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya ingin memperkenalkan simbol clock yang lain. Ini flip-flopnya jenis JK yang sebentar lagi akan kita analisa juga ya, JK ya. Tadi baru saja kita melihat yang D, master slave. Kalau yang kiri atas, mungkin saya copy aja dulu ya, supaya saya boleh mencoret-coret ini. Nah, yang ini apakah mau di copy dulu?
Atau sudah di copy? Belum di copy, Pak. Ya silakan di screenshot aja langsung. Karena nanti mungkin akan saya hapus atau saya simpan aja. Saya simpan. Saya beri nama saja TT4306. Kemudian master slave. Ya. Nah, ini adalah simbol dari JK flip-flop. Jadi kalau dilihat dari input clocknya, setiap flip-flop ada 4 macam. Kalau dia seperti yang di kiri atas, ini saya pakai merah aja ya menjelaskan. Yang inilah yang mau saya jelaskan, yang ini. Kalau simbol clocknya seperti itu, jadi tidak ada lingkaran, tidak ada segitiga, dia aktifnya di mana? Selama dia berlogik 1. Jadi sepanjang dia berlogik 1, dia aktif. Nah, kalau seperti yang di sebelah kanannya, kanan atas ini, di situ ada lingkaran. Lingkaran kecil pada input clocknya. Tapi lingkarannya bukan di dalam ya, di luar segi 4. Nah, kalau dia clocknya jenis yang itu, dia aktifnya selama berlogik 0. Jadi selama di sini aktifnya ketika clocknya berlogik 0. Oke. Nah, kemudian yang di sebelah kiri bawah itu ada segitiga, tapi tidak ada lingkaran ya. Kalau yang seperti ini, dia aktifnya itu di sisi naik. Sisi naik. Oke. Nah, yang terakhir, yang bawah kanan, itu ada lingkaran, juga ada segitiga. Segitiga ada di dalam kotak, tapi lingkaran ada di luar kotak. Nah, kalau yang seperti ini, dia aktifnya di sisi turun. Di situ aktifnya. Oke, ini harus diingat. Jadi, harus saudara otomatis tahu ya. Dari simbolnya sudah tahu. Oh, ini aktif di mana. Hafalkan baik-baik. Ya, yang ini yang JK flip-flop. Yang D flip-flop juga sama. Jenis clocknya itu ada yang aktif saat dia logik 1, ada yang aktif saat dia logik 0, ada yang aktif dia saat sisi naik dari clock, dan ada yang aktif ketika clocknya itu mengalami sisi turun, berubah dari 1 ke 0. Ini tidak ada di slide, tapi kalau di praktikum harusnya ada ya, tapi saya tidak tahu selama COVID ini apakah saudara sudah praktikum tentang flip-flop. Saya nggak tahu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Jadi kalau lihat flip-flop, lihat juga input clock-nya. Seperti apa simbolnya. Ya, jadi ada 4 macam di dunia ini. Ada yang seperti di atas kiri, gambar kiri atas. Gambar kanan atas itu yang aktif saat logik 0. Gambar kiri bawah yang aktif saat dia sisi naik. Nah, sisi naik ini kadang-kadang disebut rise time. Kadang-kadang juga disebut sebagai positive going age. Jadi yang ini kadang-kadang disebut rise time ya. Rise time. Sedangkan yang di sisi turun ini disebutnya fall time.
Yang rise time kadang-kadang juga disebut rising age. Rising age. Sedangkan yang sebelah kanan disebut falling age. Oke. Jadi kalau saudara pakai buku digital lain, ya namanya kadang-kadang disebut rise time, kadang disebut rising age, falling age, fall time gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya biasa disebut yang ini sisi naik. Sisi naik. Yang kanan disebut sisi turun. Oke. Nah, ada nama satu lagi, nama lainnya yaitu negative age. Yang ini positive age. Positive age. Yang sana negative age. Oke. Ini saya gambar lagi. Positive age itu yang ini. Negative age itu yang itu. Ini yang positive age, maksudnya yang di kanan negative age. Apakah ada pertanyaan sampai di sana? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akan melanjutkannya. Ini sekarang. Oh, sebelumnya dulu. Tadi kan kita membuat timing diagram untuk rangkaian ini. Setelah membuat timing diagram, kita menganalisanya sehingga kita tahu bahwa rangkaian ini ternyata input clocknya itu aktif saat sisi turun. Oke? Nah, sebagai tugas untuk PR di rumah, analisa rangkaian yang kebalikan dari ini. Kalau yang ini kan tadi aktifnya di sisi turun. Ubah rangkaian ini supaya dia aktifnya di sisi naik. Input clocknya aktif di sisi naik. Apakah ada yang bisa mengubahnya? Apa yang harus diubah dari rangkaian ini supaya dia aktifnya tidak di sisi turun, tapi di sisi naik? Ada yang tahu? Mudah saja ya sebetulnya. Tinggal memindahkan saja inverter ini. Kalau ini kan tadi yang dibalik adalah clock yang ada di slave. Nah, sekarang inverter ini dipindahkan supaya dipindahkan ke sini. Jelas semua? Jelas, Pak. Jadi ini nanti di sini nggak ada not gate. Lurus aja ini nyambung. Tapi si not gate-nya ada di sini. Jadi yang dinotkan adalah input clock yang ada di master. Sedangkan input clock yang ada di slave langsung terhubung ke clock. Karena nggak ada not gate-nya. Ya. Jadi not gate ini dipindahkan ke sana. Lihat kursor saya. Oke. Nah, tentunya kalau si not gate ini saya pindahkan ke sana, nanti saudara bikin lagi timing diagramnya. Timing diagramnya boleh yang tadi, D-nya ya. Boleh juga saudara buat input D yang baru. Ngarang aja silahkan, kan bebas D-nya itu. Tapi setelah D ditentukan, tentukanlah key M dan key S. Seperti yang tadi. Tapi ingat, karena di sini ada not gate, nanti yang master justru aktif ketika input clock-nya 0. Ya. Sedangkan yang slave, dia aktif ketika input clock-nya 1. Nah,
Waduh, ini petirnya maut ya hari ini. Mungkin akan hujan besar. Jadi, saudara, tugasnya adalah pertama menggambar rangkaian ini dulu dengan note gate-nya dipindahkan ke sana. Setelah itu bikinlah timing diagram seperti tadi. Ada clock, ada D, ada key M, dan ada key S. Oke. Setelah jadi, lihatlah yang 3 tadi, yaitu D, clock, dan key S. Key M-nya jangan dilihat. Kemudian saudara perhatikan, kapan key S berubah? Apakah di sisi naik dari clock, ataukah di sisi turun dari clock? Saya sudah memberitahu, pasti nanti di sisi naik. Tapi kan saudara jangan percaya. Bikin dulu timing diagramnya, kemudian amati. Setelah si NOT gate ini dipindahkan ke sana. Itu adalah tugas yang pertama. Karena masih ada 2 tugas lagi. Jadi ada 3 total tugasnya ya. Ini tugas yang pertama. Jangan lupa ini si NOT gate-nya pindah ke sana. Kemudian bikin timing diagram seperti yang tadi sudah saya contohkan. Setelah jadi, analisa D, clock, dan key S. Perhatikan key S-nya itu berubah di sisi naik dari clock ataukah di sisi turun dari clock. Dan jawabannya pasti di sisi naik ya. Tapi buktikan sendiri nanti di tugas nomor 1 ini. Oke, itu tugas nomor 1. Kemudian yang kedua, yang berikutnya maksud saya, kita harus menganalisa rangkaian JK flip-flop ini. Kita harus menurunkan persamaan logik output, membuat tabel kebenaran, kemudian menentukan simbolnya. Kalau simbolnya bisa saya beritahu sekarang ya. Ini lihat, ini D flip-flop yang aktifnya di sisi naik. Karena ini ada segitiga ya, kalau ada segitiga saja tanpa ada lingkaran, berarti dia aktifnya di sisi naik. Yang mana simbol yang benar? Yang ini. Yang kiri bawah. Karena ini aktif di sisi naik. Untuk JK. Ya. Jadi simbolnya kalau sudah tanya yang mana JK yang mana, ini kan ada 4. Nah yang sesuai untuk gambar yang ini, sekali lagi yang sesuai untuk gambar yang ini, maka simbolnya adalah yang bawah kiri, di mana kursor saya berada. Seperti ini simbolnya, silakan digambar. Oke. Kayaknya saya sulit menjelaskan karena di rumah saya ini sedang ada renovasi sehingga atapnya terbuka, sehingga kalau hujan itu terdengar banget ya, apalagi kalau ada petir. Mungkin jadi saya menjelaskannya minggu depan ya. Minggu depan kita agak lama sedikit kuliahnya karena yang sekarang saya hentikan saja dulu karena hujannya cukup besar ya. Atau terserah saudara, ini mau dilanjutkan. Kalau saya oke-oke saja, cuman pasti terganggu oleh petir dan suara hujan ya. Gimana baiknya? Halo. Kalau di tempat saya emang udah mau hujan besar sih, Pak. Oke, jadi kita stop di sini, tapi minggu depan agak panjang kuliahnya sedikit ya. Karena bahannya banyak masalahnya. Ini terganggu sih. Oke, jadi PR-nya baru ada 1. Yang lainnya minggu depan berarti. Terserah saudara, tapi kalau mau dilanjutkan, saya sih siap. Gimana? Sebentar, Pak. Silakan diskusi. Sementara saya mau screenshot. 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4.
35 ya. Oke, saya screenshot dulu aja. Pak, dari kami setuju untuk pekan depan, Pak. Soalnya juga kurang kondusif kalau hari ini dilanjut, Pak. Oke, jadi saya akan screenshot, kemudian kita akhiri minggu depan agak panjang sedikitnya, mungkin tambah setengah jam ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik kalau setuju begitu, karena memang nggak efektif banget ya. Baik, sudah saya screenshot. Jadi untuk minggu depan saya akan tambah sekitar setengah jam ya. Baik, terima kasih saudara. Selamat sore, salam sehat selalu, dan salam sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak.